saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun. Nah, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Buka Quran surah 17 di ayat ke-70. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Hanya manusia yang saat diciptakan oleh Allah, itu dari awal penciptaannya sampai pemberian misinya, sampai wafat dan kembalinya, dimuliakan, disanjung, diviralkan di kalangan makhluk lainnya. Saya mulai Quran surah ke-17 tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, ayatnya dimulai dengan lam, qad tambahna. Lam saja sudah taukid menguatkan, qad sudah tahqiq menjamin, na ta'zimun nafsi li ta'zimus sya'ni. Paham? Tidak. Kalau di Quran itu ada ayat dibuka dengan lam, ditambah dengan qad, ini menunjukkan ayatnya begitu istimewa, begitu penting, kandungannya tak sama dengan ayat biasa. Kalau sudah pakai lam, pakai qad, ditambah pakai na, singkatan dari nahnu, ditujukan ke Allah, ini menunjukkan informasinya bukan sekedar istimewa, tapi begitu agung, saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh bandingannya Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 tentang Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saking agungnya Quran, tingginya Quran, itu orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu dijamin keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan amalan biasa, menggunakan lam, qad, dan na' ta'zimun nafsi. Karena itulah Quran tidak diturunkan kecuali malaikat yang istimewa yang membawa, Jibril. Sejak Jibril bawa Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, naik status beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat mendapati turunnya Quran, naik status harinya menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di malam hari, saat turunnya malamnya berubah menjadi status Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Turun di Mekah, Mekah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja yang bisa dekat dengan Al-Quran, maka mendapatkan keutamaan serupa dan jaminannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa nafasnya itu tentang manusia. Jadi bukan hanya Al-Quran. Saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun. Nah, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Allah menegaskan, hey, aku tidak menciptakan hambaku manusia ini dengan penciptaan biasa. Bersamaan dengan penciptaannya, aku muliakan, kata Allah, seluruh bagian penciptaannya. Jadi cuma satu makhluk Allah yang dicipta itu semuanya mulia. Baik fisiknya, sampai sifatnya, sampai keadaan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini secara fisik, jin tidak disebutkan, malaikat tidak disebutkan, cuma manusia. Quran surah 95 di ayat yang keempat. Saking sempurnanya fisik manusia, itu dibuka dengan 3 risalah Nabi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wattini waz zaitun. Risalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turisi, risalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah bersumpah dengan 3 rasul unggul ini dan ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi, fisiknya manusia sempurna. Jadi dengan jin itu masih bagus kita Pak fisiknya. Dengan jin itu Bu masih bagus kita. Dengan malaikat yang dari cahaya kalau ditampilkan itu masih utama fisik kita. Jadi dengan malaikat saja masih unggul, dengan jin unggul, apalagi dengan hewan. Ibu main ke kebun binatang di Medan. Absen tuh dari monyet sampai singa. Bandingkan sama wajah ibu yang ada di cermin, jauh Bu. Jauh. Karena itu ketika disebutkan mulia, dinamakanlah dengan bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kita selalu ngaji Jumat tuh kalau enggak Yasin Al-Kahf. Ayat 110-nya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar itu bukan sekedar nama. Manusia yang dicipta dengan kulit halus dan baik. Karena itu enggak boleh di dalam Quran itu fisik sengaja dirubah. Enggak boleh. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 sampai 119. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji. Di antara janjinya, saya akan bisikkan kepada manusia supaya merubah tampilan dirinya. Yang pesek pengen jadi mancung, rubah. Apalagi merubah jenis. Yang laki-laki pengen jadi perempuan. Kena razia, nama siapa? Nia Pak. Nama siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Tidak boleh. Dan dahsyatnya, itu fisik kita itu kenapa tidak boleh dirubah? Karena bersamaan dengan tampilan fisik ini, melekatlah takdir maslahat kita sampai wafat.